Yes, pemain timnas auto full senyum. Kabar baik tiba-tiba hampiri timnas Indonesia U23 jelang semifinal versus Uzbekistan. Level Indonesia sudah dunia. Negara-negara Eropa was-was dengan pernyataan pelatih Indonesia Shin Tae-yong. Senang dengarnya. Ini luar biasa. Kabar yang sangat-sangat baik bisa bikin pemain timnas tambah bersemangat dan gacor mainnya. Konglomerat se-Indonesia bersatu lakukan hal ini untuk timnas. Selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi bonus sebesar 23 miliar rupiah yang diberikan dari 23 pengusaha Minggu 28 April jelang semifinal Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia U-Strip 23 mendapatkan bonus senilai 23 miliar rupiah dari 23 pengusaha yang diinisiasi oleh Kadin Indonesia Komite Tiongkok KIKT Minggu 28 April. Bonus ini diberikan sebagai bentuk dukungan dari para pengusaha terhadap perjuangan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024 yang menjadi kualifikasi Olimpiade Paris 2024. Pengumpulan bonus untuk Timnas Indonesia U23 tersebut terjadi secara spontan dalam acara syukuran dan halal bihalal KIKT yang berlangsung di Jakarta Minggu 28 April. Sebagai ketua PSSI inilah kehormatan yang luar biasa, di mana para pengusaha peduli. Karena memang kita mesti buktikan, sepak bola ini mempersatukan Indonesia. Kata Erick, kita bisa lihat rakyat Indonesia. Supporter sepak bola dari Sabang sampai Merauke nonton bareng. Di Purwokerto, di Malang, Lampung, di Maluku, Aceh, Papua, semuanya nobar nonton bareng. Dan inilah bukti bahwa bangsa Indonesia ini bangsa yang harmonis dan kebetulan sepak bola mempersatukan, kata Erick menambahkan. Bonus ini bisa menjadi suntikan penyemangat bagi para pemain Timnas Indonesia U23 jelang menghadapi Uzbekistan di semifinal Piala Asia U23 2024. Pertandingan Indonesia versus Uzbekistan akan digelar di Stadion Bin Khalifa, Doha, pada Senin 29 April malam waktu Indonesia Barat. Siaran langsung Indonesia versus Uzbekistan bisa ditonton di RCTI mulai pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Selain itu, live streaming Indonesia versus Uzbekistan bisa disaksikan di Vision Plus Indonesia, lantas tinggal selangkah lagi untuk bisa berpartisipasi dalam perlombaan multi-event paling bergengsi di dunia, Olimpiade Paris 2024. Langkah yang harus dihadapi Indonesia itu yakni melawan Uzbekistan pada Senin 29 April. Tiket Olimpiade dapat diperoleh Timnas Indonesia U23 jika mampu menyelesaikan Piala Asia U23 di posisi 3 besar, atau memenangi pertandingan playoff antar konfederasi melawan Guinea yang akan dimainkan pada awal Mei mendatang. Erick Thohir meminta doa dan dukungan kepada masyarakat Indonesia agar Timnas Indonesia U23 mampu melangkah lebih jauh di Piala Asia U23 2024. Dan mudah-mudahan mohon doa dari semua karena perjuangan belum selesai, tidak mudah. Karena kita ini dianggap underdog sekali, tetapi kembali kita membuktikan kalau kita serius, kita mau, kita bisa, ujar Erick. Kita kalahkan Australia yang ranking 25 dunia, Korea ranking 23, Jordan ranking 70. Mudah-mudahan ini berlanjut untuk kita juga mencapai sesuatu yang luar biasa untuk bangsa, ucap Erick menambahkan. Gemparkan dunia. Mengerikan. Shin Tae-yong berani mengatakan hal ini ke publik. Negara-negara Eropa siap-siap ketar-ketir dengarnya. Simak dan tonton ulasan video ini sampai habis ya guys, agar kalian semua tahu apa yang diucapkan Shin Tae-yong ini.
Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Tae-yong bertekad antarkan Indonesia kembali berlaga di cabang olahraga sepak bola putra Olimpiade Paris 2024. Oleh karena itu, Shin Tae-yong targetkan Indonesia bisa kalahkan Uzbekistan di semifinal di Abdullah bin Khalifa Stadium, Senin 29 April 2024 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Shin Tae-yong menilai Uzbekistan telah mempelajari kekuatan Uzbekistan yang jadi tim kuat dengan kedisiplinan tinggi. Mengenai pertandingan perempat final antara Arab Saudi versus Uzbekistan, saya pergi ke stadion dan saya menonton pertandingan secara langsung. Saya merasa Uzbekistan adalah tim yang sangat bagus. Semua sisinya sangat bagus dan terorganisir. Mereka juga sangat disiplin, kata Shin Tae-yong dikutip dari PSSI.org. Setelah menonton pertandingan Uzbekistan, saya menyadari mengapa mereka bisa mencetak 12 gol dan bagaimana mereka tidak kebobolan, ujar Shin Tae-yong. Salah satu yang krusial alasan utamanya adalah transisi yang begitu cepat. Uzbekistan bisa transisi menyerang ke bertahan dan bertahan ke menyerang dengan sangat cepat, jelas Shin Tae-yong. Ini menjadi faktor yang menjadikan Uzbekistan salah satu tim terkuat di kompetisi ini, yaitu mereka memiliki keseimbangan yang sangat baik antara sisi penyerangan dan sisi bertahan, serta juga seperti yang Anda tahu, transisinya cepat, papar Shin Tae-yong. Hal itu perlu kita atasi dan jika kita bisa menghadapinya dengan baik, mungkin kita punya kesempatan menang melawan Uzbekistan. Saya tidak bisa mengatakan lebih detail karena itu rahasia, ujar Shin Tae-yong. Meski begitu, Shin Tae-yong mengatakan tidak ada alasan lagi Indonesia U23 harus merebut tiket Olimpiade Paris 2024. Saya tidak tahu apakah Indonesia pernah berpartisipasi di Olimpiade sebelumnya. Saya mendengar terakhir berlaga di Olimpiade Melbourne 68 tahun lalu, terang Shin Tae-yong. Ini waktunya bagi Indonesia untuk berpartisipasi di panggung Olimpiade lagi. Saya tak merasa ini sebagai tekanan besar. Saya menikmati momen dan tantangan ini. Ini adalah momen bahagia untuk para pemain. Kali ini, saya akan membuat Indonesia pergi ke Olimpiade, tutup Shin Tae-yong. Di luar dugaan, 3 pemain timnas ini diakui pengamat sepak bola dunia. Sungguh kabar yang sangat membanggakan. Buat publik fans Garuda, coba tonton video ini sampai habis. Dan berikan komentar kalian. Apakah kalian juga bangga dengar pengakuan mengejutkan dari pengamat sepak bola dunia untuk pemain timnas Indonesia ini? Selanjutnya, pengamat sepak bola asing Ben Griffiths mengungkapkan kekaguman karena pemain timnas Indonesia U23 yang tampil di Piala Asia U20 2024 mengantongi banyak caps di skuad senior. Hal itu disampaikan Griffiths di akun X miliknya saat tim Garuda Muda melakoni duel adu penalti yang dimenangi dengan skor 11-10 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Jumat 26 April dini hari waktu Indonesia Barat. Ia menyebutkan nama-nama sejumlah pemain seperti Witan Sulaiman, Rizky Ridho, Hernando Ari, Marcelino Ferdinand, Ramadan Sananta, hingga Pratama Arhan. Sungguh tak masuk akal Witan Sulaiman punya 36 caps bersama Indonesia U23 dan juga 44 caps bersama tim senior. Rizky Ridho mengantongi 29 caps di U23 dan 35 caps bersama timnas senior. Hernando Ari 29 di U23 dan 12 senior. Begitu banyak pengalaman internasional untuk pemain kunci yang membawa Korea hingga adu penalti, tulisnya. Marcelino 22 caps untuk U23 dan 23 untuk senior. Sananta di 18 U23 dan 12 senior. Arhan 14 untuk U23 tetapi caps di timnas senior sudah 43 dan lain-lain.
Itu gila dan sangat berbeda dengan tim U23 manapun di dunia menurut saya. Nama-nama yang disebut Griffiths memang sudah jadi kekuatan utama timnas Indonesia. Pemain seperti Witan, Ridho, Hernando, Marcelino, hingga Arhan jadi langganan starter di timnas Indonesia sejak kedatangan Shin Tae-yong. Kondisi yang berbeda mungkin didapat Sananta. Meski kerap dipanggil, Sananta masih kesulitan untuk bisa rutin bermain di utama tim merah putih. Bahkan bukan hanya mereka, pemain-pemain naturalisasi macam Justin Hubner, Ivar Jenner, Nathan Chu Aon, hingga Rafael Struijk juga selalu masuk daftar panggil timnas Indonesia jika tidak mengalami cedera. Peran Hubner dan Ivar bahkan bisa dibilang sentral dalam taktik yang diusung oleh Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Banyaknya pemain muda yang mengantongi caps bersama timnas Indonesia ini tidak lepas dari kebijakan yang diberlakukan STY. Pelatih asal Korea Selatan itu membuat langkah berani dengan lebih banyak memberikan kesempatan pemain-pemain muda untuk bermain di tim Garuda. Kepercayaan itu berbuah kematangan bermain yang ditunjukkan Marcelino dan kawan-kawan di lapangan. Hal itu pula yang terlihat dari para pemain ini sehingga bisa mengukir sejarah membawa timnas Indonesia U23 lolos ke semifinal Piala Asia U23 2024. Semua dibikin kaget dengan pernyataan pelatih Uzbekistan. Tiba-tiba berani bilang gini ke timnas Indonesia. Sungguh nggak nyangka. Padahal Uzbekistan adalah tim kandidat juara sedangkan Indonesia hanyalah tim yang baru pertama kali ikut ajang kompetisi Piala Asia U23 ini. Fans timnas bisa terharu bangga sampai guling-guling dengarnya. Bagaimana bunyi pernyataannya? Tonton video ini sampai habis ya guys. Jangan sampai pergi dulu sebelum habis menontonnya. Timnas Indonesia U23 dapat pujian sebelum melawan Uzbekistan U23 pada semifinal Piala Asia U23 2024 Senin 29 April. Laga Timnas Indonesia U23 versus Korea Selatan U23 berjalan alot hingga wasit harus menentukan pemenang melalui adu penalti. Sebab kedua tim sama kuat karena masing-masing tim berhasil mencetak 2 gol. Timnas Indonesia U23 berhasil mencetak gol melalui Rafael Struijk menit 15 dan menit 45 tambah 3. Sedangkan Korea Selatan U23 mencetak angka dari gol bunuh diri Komang Teguh di menit 45 dan Jeong Sang-bin di menit 84. Namun timnas Indonesia U23 berhasil mengalahkan Korea Selatan U23 setelah melewati drama adu penalti 11 hingga 10. Hernando Ari berhasil menepis tendangan eksekutor ke-6 Kam Sang Yeon dan ke-12 Lee Kang Hae dalam adu penalti tersebut. Alhasil skuad asuhan Shin Tae-yong berhasil melaju ke semifinal Piala Asia U23 2024 untuk pertama kalinya. Di sisi lain, Uzbekistan U23 juga berhasil mengalahkan Arab Saudi U23 pada babak 8 besar. Uzbekistan U23 mengalahkan Arab Saudi U23 dengan skor 2-0. 2 gol Uzbekistan dicetak oleh Norchaev menit 45 dan Rahmon Aliyev menit 84. Alhasil Uzbekistan U23 bakal bertemu timnas Indonesia U23 di semifinal Piala Asia U23 2024. Pelatih Uzbekistan Timur Kapadze mengakui kebolehan para pemain timnas Indonesia U23. Sebab Timur Kapadze mengaku melihat pertandingan Indonesia U23 versus Korea Selatan U23. Fokus kami adalah ke pertandingan melawan Arab Saudi hari ini, tapi kami juga melihat pertandingan Indonesia lawan Korea, kata Timur Kapadze. Pelatih berusia 42 tahun itu memuji permainan timnas Indonesia U23 yang berhasil mengalahkan Korea Selatan U23. Menurut Timur Kapadze, timnas Indonesia U23 menunjukkan kemampuannya.
Setelah berhasil mengalahkan Arab Saudi U23, Timur Kapadze bergegas untuk menyiapkan anak asuhnya untuk menghadapi Indonesia U23. Indonesia adalah tim kuat, buktinya mereka bisa mengalahkan Korea Selatan. Mulai saat ini, kami akan mulai persiapan untuk pertandingan semifinal, ucap Timur Kapadze.